Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Maduri Diana Putri, NIM 11 dari kelas Ekonomi dan Bisnis Syariah A dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester melalui video yang saya buat ini. Nah, biar tidak lama-lama, mari kita langsung saja simak videonya. Nah, yang pertama, mari kita bahas mengenai perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Nah, perbedaan yang pertama ini ditinjau dari sumber utamanya, yakni ekonomi syariah ini bersumber utama dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nah, sedangkan ekonomi konvensional sendiri ini mengacu pada hal-hal yang bersifat positivity. Nah, selanjutnya perbedaan ditinjau dari tujuannya. Nah, ekonomi syariah ini memiliki tujuan untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat, di mana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Nah, sedangkan pada ekonomi konvensional sendiri ini memiliki tujuan yang hanya semata-mata untuk kesejahteraan duniawi saja dan untuk mencapai kesejahteraan individu. Nah, sedangkan untuk ditinjau dari kepemilikannya, ekonomi syariah ini bersumber kekayaan yang dimiliki dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ekonomi syariah ini mengenai hak milik individu. Nah, kepemilikan ini diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman. Di samping itu, kepemilikan individu ini harus diperoleh dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama. Nah, barang ataupun sumber daya yang menyangkut hajat hidup banyak orang ini tidak diperbolehkan untuk dimiliki secara individu. Nah, sedangkan pada ekonomi konvensional sendiri, di setiap individu ini dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya, dan artinya semua orang ini tanpa terkecuali ini berhak memiliki barang atau aset maupun uang yang dikehendaki individu. Nah, seperti itu. Nah, hal ini bisa dilakukan asal si orang ini memiliki sumber daya untuk mendapatkan hak milik tersebut. Lalu dari segi keuntungan, ekonomi syariah ini memiliki keuntungan bagi hasil, sedangkan ekonomi konvensional memiliki keuntungan melalui sistem bunga, di mana sistem bunga ini diterapkan dalam semua pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Nah, perbedaan yang selanjutnya yakni ditinjau dari prinsip. Nah, prinsipnya pada ekonomi syariah ini berkonsep pada scarcity, di mana bahwa agama dan ekonomi ini memiliki kaitan yang sangat erat, di mana kegiatan ekonomi ini dilakukan sebagai ibadah. Sedangkan pada ekonomi konvensional ini berprinsip pada goal oriented disiplin, di mana sistem konvensional ini menganggap ketika pertumbuhan ekonomi ini sudah berjalan dengan baik, maka semua orang ini akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan, seperti itu. Nah, contoh praktiknya sendiri dari ekonomi konvensional versus ekonomi syariah sendiri yakni terdapat dalam proses pembiayaan motor yang dijalankan oleh PT Adira Finance, yakni diantaranya ada instrumen yang digunakan ini dalam suatu pengambilan keuntungan, seperti itu. Nah, pada pembiayaan konvensional ini digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui bunga, sebagaimana ini instrumen ini dapat menjalankan kegiatan usahanya. Nah, keuntungan yang diperoleh ini melalui angsuran yang dibayar, yakni pokok ditambah bunga yang disepakati, dan perusahaan ini memperoleh keuntungan melalui bunga yang dibayar oleh konsumen sesuai dengan perjanjian, dan sifatnya itu sama seperti pinjaman, yang artinya ini perusahaan ini membiayai kebutuhan konsumen dan konsumen ini berhutang kepada perusahaan. Nah, kemudian nanti ini di setiap bulannya konsumen ini akan membayar dengan cara mencicil atau menambah bunga sebagai keuntungan suatu perusahaan, seperti itu. Nah, sedangkan dalam sistem syariahnya sendiri ini tidak dikenal dengan nama sistem bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Nah, karena pada dasarnya pembiayaan motor melalui sistem syariah ini melakukannya dalam transaksi usahanya menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan akad murabahah, yakni akad murabahah ini merupakan suatu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli ini nantinya akan
membayar secara angsuran dengan harga lebih itu sebagai keuntungan. Nah, itu yang disebut dengan laba seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan akad mudharabah dan musyarakah. Nah, perbedaan yang pertama ini dilihat dari pengelolaan dan juga modal. Nah, pada akad mudharabah sendiri ini terdapat pihak pemberi modal dan pihak pengelola dana. Nah, sedangkan pada akad musyarakah sendiri, kedua belah pihak ini bekerja sama dalam modal dan pengelolaan usahanya. Nah, selanjutnya perbedaan ini terlihat daripada kerugiannya. Nah, pada akad mudharabah sendiri, kerugian yang ditanggung ini adalah sepenuhnya ini ditanggung oleh pemilik modal. Nah, sedangkan pada akad musyarakah sendiri, kerugian ini ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dan tentunya masih banyak lagi perbedaan yang mendasar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat alur dari akad mudharabah sendiri. Nah, dari alur tersebut ini menjelaskan bahwa skema mudharabah ini bisa bergulir. Nah, sehingga menghasilkan sebuah usaha. Jika dilihat dari skema di atas atau alur di atas ini, bahwa si pemilik dana dan pengelola dana ini sama-sama memiliki suatu hubungan dengan suatu tujuan utama dari akad mudharabah sendiri, yakni adanya suatu proyek usaha seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat juga alur akad musyarakah, di mana nasabah ini mengajukan suatu pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal seperti itu. Nah, antara nasabah dan bank ini saling memiliki kontribusi dalam usahanya. Nah, dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha, yang mana keuntungannya ini dibagi sesuai kesepakatan yang ada. Nah, jika terjadi kerugian, maka hal tersebut ini akan ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkan akad wakalah. Nah, yang pertama, di sini terdapat alur dari akad wakalah, di mana investor atau muwakil ini memberikan wakalah atau kuasa kepada wakil untuk menginvestasikan atau mengelola dan juga mengembangkan dananya. Nah, yang kedua, wakil ini menginvestasikan dana muwakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan suatu prinsip ekonomi syariah seperti itu. Yang ketiga, ini ada investasi dapat membuahkan hasil atau resiko. Yang keempat, seluruh hasil dan resiko ini menjadi hak dan beban dari muwakil sendiri. Nah, yang terakhir penjelasannya yakni pengembalian dana investasi ini akan disetorkan kepada investor atau muwakil itu sendiri. Nah, selanjutnya hal-hal yang membatalkan akad wakalah. Wakalah ini bukanlah akad yang berlaku secara abadi seperti itu, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal-hal yang menyebabkan akad wakalah itu batal dan berakhir. Yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat, meninggal ataupun gila seperti itu. Nah, yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan juga berakhirnya karena hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Nah, yang keempat, ini ada dihentikannya aktivitas atau pekerjaan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Nah, yang kelima, ada pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa itu sendiri. Nah, selanjutnya penerima kuasa ini mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Nah, yang terakhir ini ada gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi suatu pemberi kuasa. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat alur dari akad hawalah. Nah, dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah atau hiwalah ini lazimnya ditujukan untuk membantu supplier untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan suatu produksinya. Nah, katakanlah seorang supplier bahan bangunan lah menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar pada misal 2 bulan kemudian seperti itu. Karena kebutuhan supplier ini akan menjadi likuiditas, di mana ia akan meminta bank untuk mengambil alih piutangnya seperti itu. Nah, bank ini akan menerima pembayaran dari pemilik
proyek atau pembeli seperti itu. Nah, hal-hal yang membatalkan hawalah ini yang pertama dapat berakhir apabila salah satu pihak ini membatalkannya atau memfasa akad yang dijalankan tersebut. Yang kedua, meninggal atau bangkrutnya pihak yang menanggung untuk membayar hutang. Selanjutnya, apabila pihak yang menanggung untuk membayar hutang ini telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hawalah ini dianggap telah berakhir. Selanjutnya, apabila muhal menghibahkan, menyedekahkan ataupun menghapus bukukan kewajiban untuk membayar hutang kepada muhal ini, maka akad hawalah telah berakhir. Nah, contoh praktik musaqah yang ada di bidang pertanian yakni terdapat pada usaha agribisnis, yakni antara pemilik kebun dan petani yang ada di perkebunan jeruk di Kecamatan Watu Gede. Nah, adanya perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan petani perkebunan jeruk di Watu Gede ini menimbulkan suatu kesamaran. Nah, gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik kebun dan petani jeruk di Kecamatan Watu Gede ini menunjukkan adanya unsur kesamaran dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam atau ekonomi syariah seperti itu. Nah, bentuk kesamaran yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani yakni yang pertama, prosedur perjanjian kerjasama ini dibuat tidak tertulis. Nah, akibatnya akan terjadi suatu penyimpangan. Ya, yang kedua, ini petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani ini berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperolehnya. Seharusnya hal tersebut ini menjadi pemilik kebun. Nah, jadi implementasi musaqah pada usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani jeruk di Kecamatan Watu Gede ini tidak sesuai dengan syariat Islam atau ekonomi syariah seperti itu, karena di dalamnya ini masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi selama mereka ini melakukan kerjasama seperti. Nah, mungkin cukup sampai di sini dengan apa yang telah saya jelaskan. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.